sama kuliner-kulinernya. Tapi nggak hanya itu, di sini banyak banget sejarahnya. Dan saya mau kasih unjuk Anda memperkenalkan memang aktif banget untuk memperkenalkan sejarah yang ada di Kota Tangerang. Nah, Elsa ini janji sama aku untuk ngeliatin apa-apa aja nih yang sejarah di Kota Tangerang. Apa yang pertama mau kamu unjukin ke aku? Iya, biasanya aku perkenalin tentang sejarah Cina Benteng, terus budaya Cina Benteng, uniknya budaya Cina Benteng itu. Oh, kita ke bawah aja kali ya? Iya. Biar lebih jelas lagi. Iya. Perahunya ya tadi lewat. Iya, yuk. Oke, kita langsung aja lihat. Oke, kita udah sampai nih di tempatnya. Tapi yang mau aku tanya lebih dulu ke kamu, Sa. Kamu kan aktif banget ya memperkenalkan sejarah-sejarah di Kota Tangerang. Itu sebenarnya kamu udah ngenalin tuh sejak tahun kapan sih? Iya, Nanda. Jadi aku ceritain ya, aku mulai memperkenalkan budaya Cina Benteng di sosial media ya. Itu sekitar akhir tahun 2022 ya, November lah, November 2022. Itu aku iseng-iseng doang sih tadinya. Kayak kan waktu itu kan belum normal ya, masih COVID. Terus iseng-iseng aku ceritain tentang budaya Cina Benteng yang dikasih tahu papa aku dulu nih. Kayak gitu. Terus video awal pertama aku yang lumayan gitu viewsnya sampai 1 juta, itu pas aku bahas tentang nenek aku meninggal 1 tahun gitu. Jadi peringatan 1 tahun kematian nenek aku dalam budaya Cina Benteng. Terus habis itu, oh ya udah mungkin kayaknya aku coba bahas yang budaya Chinese yang lain lagi nih, yang di Tangerang. Oh, videonya kok tinggi terus ya kayak gitu. Oh, akhirnya aku memutuskan buat ya rutin lah mengangkat budaya Cina Benteng dulu nih, yang aku tahu dulu. Dari situ gitu. Terpacu ya untuk buat konten-konten lainnya. Iya, kayak gitu. Oke, kamu kan biasa bikin konten soal sejarah Cina Benteng. Sebenarnya apa sih Cina Benteng itu, Sa? Iya, jadi ini memang unik ya. Kok bisa disebut Cina Benteng gitu di Tangerang ini gitu. Jadi kenapa disebut Cina Benteng? Dulu ada benteng Belanda di Tangerang ya, dan daerah Kota Tangerang itu disebut Kota Benteng juga dulunya. Nah, banyak orang Tionghoa yang bermukim di sekitar benteng, makanya disebut Cina Benteng. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oh, cuma sebutan-sebutan ini. Iya gitu, karena gitu ya? karena orang Tionghoa tinggal di dekat benteng gitu. Tapi area Tangerang Raya akhirnya disebut Cina Benteng karena mungkin Cina Benteng ini udah identik sama orang Tionghoa yang tinggal di Kota Tangerang. Oke. Kalau aku juga dengar kamu tuh punya apa namanya tour ya, walking tour, benteng walking tour kalau nggak salah. Iya, betul. Kalau jelasin itu apa tuh, Kak? Iya, jadi benteng walking tour ini ya namanya benteng lagi ya. Gitu. Ya. Iya, jadi ini aku buat tour awalnya itu di Pasar Lama dulu gitu. Kayak aku melihat nih potensial Pasar Lama ini bisa dijadikan wisata budaya juga gitu. Karena kan aku buat konten pasti aku belajar dong makin dalam gitu kan. Oh, ternyata di Pasar Lama ada ini, ada maksudnya kelenteng tertua di Tangerang. Terus ada rumah-rumahnya juga udah ratusan tahun. Budaya Cina Bentengnya juga kalau diceritain ya bagus gitu karena ada nilai akulturasi dalam budaya Tionghoa. Ada budaya Tionghoanya, ada budaya lokalnya juga. Keren banget gitu. sih. Biar aktif juga sembari ada sejarah-sejarah di Kota Tangerang, ya kita buat itu aja ya. Buat kamu kan konsepnya kayak gitu ya. Iya, betul. Tujuan lain gitu. lagi yang kamu buat walking tour ini apa? Ya sebenarnya awalnya kan selain memperkenalkan budaya Tionghoa, Cina Benteng di sosial media, kayaknya kalau memperkenalkan langsung seru juga gitu. Jadi ya ini bentuk aku memperkenalkan budaya Cina Benteng secara langsung. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal benteng walking tour ini, sebenarnya gimana sih cara untuk daftarnya dan lain sebagainya? Berapa rute sih yang kamu lakuin tuh? Iya. Jelajah tuh setiap harinya? Iya, jadi ya buka turnya itu di sosmednya Benteng Walking Tour, ada di IG-nya. Dibuka tiap minggu juga, ada cuman weekend doang.
Dan untuk rutenya itu yang di Pasar Lama lumayan titik-titiknya, ada 7 ya, kayak gitu sekitar 7. Dan memang Pasar Lama itu nggak terlalu besar, apa ya, pendek-pendek jaraknya, cuman ceritanya itu banyak gitu, ceritanya banyak, padat. Oke, tadi juga aku ngeliat banyak juga perahu-perahu ya. Katanya infonya akan ada festival perahu naga ya. Itu tuh memang festival yang rutin atau festival apa sih untuk perahu naga ini? Jadi festival perahu naga ini diadakan setiap tahun sekali. Itu kalau kalender Imleknya tanggal 5 bulan 5, penanggalan Imlek. Nasionalnya bisa berubah-berubah, tapi tahun ini tuh tepat nih, 31 Mei. Oh gitu. Iya, 31 Mei. Jadi acara lombanya itu 31 Mei sama 1 Juni. Pasti seru banget ya? Iya, dan rame banget Wah, itu di Kota Tangerang. Saya suka yang rame-rame kan, kayak yang ada di sebelah kiri aku ini. Kakak-kakak, halo. Kamu lagi walking tour ya? Lagi Iya, sama Kompasiana. Oh. Ya, hari ini rame banget sih. Oh gitu. Iya. Keluarga nih, kakak-kakak nih. Jadi kita mau lihat juga, aku mau izin ikut juga ya untuk keliling-keliling lihat situs-situs di Kota Tangerang. Oke? Siap, jangan kemana-mana. Kan kita juga sama teman-teman ya peserta walking tour. Itu kalau kitanya ada berapa sih, jumlahnya banyak banget soalnya yang antusias. Iya, jadi aku bagi 2 regu nih sebenarnya. Yang regu aku 15, yang regu satu lagi 10, jadi total 25 orang sih. 25 hari orang ini. Iya. per hari ini. Iya, ramai makanya. Dan aku mau tanya juga sama teman-teman Kompasiana yang di dalam, gimana sih experience atau pengalaman mereka yang mereka rasakan setelah berkeliling lihat-lihat situs-situs sejarah di Kota Tangerang. Kita lihat masuk dulu yuk. Ah, yuk. Kompasiana bekerja sama dengan kalangan komunitas untuk seru-seruan bersama dengan wisata sejarah dan gastronomi di Kota Tangerang. Tak hanya mengenalkan budaya Tionghoa Benteng, di mana teman-teman komunitas bisa mendapatkan pengalaman menarik setelah menjelajah kawasan bersejarah ini. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan di sebelah kiri saya ini ada Mas Kevin dari community Kompasiana. Sementara kalau di sebelah kanan saya ada Banyes dari Kompasiana. Nah, kita akan tanya dulu ke Mas Kevin terkait dengan apa sih sebenarnya Kompasiana itu, terus juga kegiatan yang dilakukan ini dalam bentuk komunitas, rutin atau seperti apa, Mas Kevin? Oke, Kompasiana kan sebenarnya platform blogging yang isinya user-user kita tuh menulis semua. Nah, ini salah satu acara kita ketemu itu kita mempertemukan teman-teman Kompasiana untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Hari ini kita melakukan semacam walking tour. Kita mengunjungi wisata sejarah yang ada di Kota Benteng Tangerang. Dan ini tuh sebagai bentuk kita mempelajari apa yang terjadi di dan ini dilakukan sama teman-teman komunitas, ada Koteka itu komunitas dari teman-teman Kompasiana Traveler, Kompasiana, dan juga
komunitas dari KPK itu Kompasiana Penggila Kuliner yang mereka suka menulis review tentang makanan. Mereka juga sering traveling bareng. Nah itu salah satu partnya seperti ini. Nah, oke, salah satunya Mbak Anyes. Nah, oke, Mbak Anyes ini ibu rumah tangga atau apa kesehariannya? Seharian ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi saya suka nulis. Oh gitu. Ini baru pertama kali berjalan-jalan. Terus gimana, apa yang Mbak rasain melihat dari situs-situs selama di Kota Tangerang sendiri? Sangat menarik sekali dan sangat berkesan buat saya. Karena kita jadi tahu lah sejarah-sejarah yang ada di Tangerang gitu. Kan kebetulan saya orang Tangerang, tapi sekedar lewat aja gitu. Jadi, oh ternyata ini gitu. Jadi mencengangkan juga. Jadi nambah ilmu, pengetahuan. Oke, ini dari salah satu senang banget. Iya. Sebenarnya gimana sih untuk bisa ikut dalam masuk Kompasiana ini, Kompasianer ya? Untuk bisa dapat info-infonya dan juga masuk ke komunitasnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau gabung juga kan bisa langsung akses ke www.kompasiana.com. Di situ ada isinya penulis-penulis dari yang biasa kita tulis Kompasiana seperti Mbak Anyes. Dan di sana tuh ada terlampir juga ada event-event apa yang kita bisa jalankan setiap minggunya. Seperti walking tour ini atau kita bikin acara-acara lain karena komunitasnya itu beragam banget. Sekarang itu ada komunitas sekitar 270-an komunitas dan mereka punya aktiviti yang sangat-sangat beragam. Walking tour ini salah satunya. Mungkin ada juga nanti ada yang bikin acara jalan-jalan kemana, karena itu salah satu keunikan kita tuh. Oke, terima kasih Mbak Anyes, Mas Kevin. Selamat menikmati lagi situs-situs di Kota Tangerang. Saya ikut lagi ya. Oke, jadi kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah ini akan ada keseruan lain di Kota Tangerang. Nah, oke, setelah tadi kita habis jalan-jalan, kita udah sampai di Kelenteng Bontek Bio. Nah, katanya ini kelenteng yang paling lama Ya paling tua di Tangerang. di Tangerang. Iya. Bisa jelasin nggak, Sa? Iya, jadi ceritanya memang Kelenteng Bontek Bio itu kelenteng tertua di Tangerang yang diperkirakan berdiri tahun 1684. Iya, 1684 udah cukup lama sekali dan bertahan sampai sekarang kayak gitu. Dan ini dewa utamanya Dewi Kwan Im. Ya mungkin kakak tahu ya Dewi Kwan Im. Belas Asih ya? Iya, Dewi Belas Asih seperti itu. Oke, kenapa sih namanya Bontek Bio? Ada ini? Jadi Bon itu artinya intelektual, Tek itu kebajikan, dan Bio itu artinya tempat ibadah. Jadi filosofinya tempat ibadah di mana untuk menjadikan umat gitu ya, insan yang penuh intelektual dan berkebajikan. Ya. Nah, selain ngomongin soal kelenteng Bontek Bio ini, aku pengen tanya juga deh soal festival-festival ya. Kalau di Tangerang ini ada festival yang spesial yang ditunggu orang-orang, yaitu Festival Perahu Naga. Lomba Perahu Naga gitu. Iya, selain lomba Perahu Naga, itu ada juga tradisi mendirikan telur sama menangkap bebek, lomba menangkap bebek gitu. Jadi seru banget gitu, bakalan seru banget. Nah, seru nih, tadi kamu singgung soal mendirikan telur. Iya, iya. Itu bisa kamu jelasin nggak sih? Itu Iya. heboh juga kan, jadi sorotan juga sih. Iya, iya, Kayak gitu sih. Iya, seru juga gitu ya. Jadi Festival Passion itu biasanya diadakan setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek. Oke. Jadi kalau nasionalnya bisa beda-beda ya. Nah, pada hari itu kita bisa mendirikan telur dengan mudahnya pas tengah hari. Gitu. Jadi ada fenomena alam pas hari itu, pas tanggal 5 bulan 5. Jadi gaya gravitasi bumi itu melemah, gaya gravitasi matahari itu menguat. Jadi seakan-akan ada gaya tarik-menariknya. Nah, pas kita taruh bedirin telur di tanah gitu ya, pas tengah hari ya, mungkin jam 11 sampai jam setengah 1 lah, itu gampang gitu. Tapi telur mentah ya, jangan matang. Khususnya ya, Ah, telur mentah. iya, telur mentah. Menarik banget kan? Iya, nanti bisa coba sendiri kakak. Nanti kita coba, oke? Nah, ini kan udah banyak banget tempat yang kamu unjukin ke aku juga peserta walking tour. Nah, mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman yang mungkin berniat menjadi referensi mengisi waktu akhir pekan kan Iya. dengan ikut Benteng Walking Tour ini, gimana sih caranya, Sam? Iya, mungkin teman-teman kalau misalnya mau ikutan walking tour ya bareng aku, Benteng Walking Tour, itu bisa join
ada IG-nya, Instagramnya, Oke. @bentengwalkingtour. Jadi di Pasar Lama ini bukan cuma sekedar jalan-jalan doang, nanti aku akan ceritain sejarah-sejarah unik yang ada di Pasar Lama Tangerang, budaya Cina Benteng, akulturasinya, bahwa oh ternyata budaya Tionghoa itu bukan pure budaya Tionghoa aja ya di sini, tapi ada nilai-nilai akulturasinya, dan itu yang menarik banget. Oh ternyata orang Tionghoa ada campuran ininya gitu ya, lokalnya gitu, juga kental, tapi masih melestarikan atau mempertahankan tradisi gitu. Menarik banget, insightful banget pokoknya kalau udah dikelola sama Elsa. Makanya tadi banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapat di sini. Nah, kamu kan udah tahu banget ya situs-situs di Kota Tangerang tuh udah ahlinya deh. Tapi kamu juga pasti tahu dong kuliner khas Kota Tangerang. Apa sih, Sa? Ya, kuliner khas Kota Tangerang yang kakak wajib cobain nih kalau kesini itu makan laksa, laksa Tangerang. Oke, laksa Tangerang. Katanya emang unik banget rasanya. Iya, beda deh rasanya sama daerah lain lah laksanya. Lebih medok lah kata orang gitu. Iya. Oke, Not, abis ini kita akan makan laksa dan thank you banget, Sa, untuk jalan-jalannya. Iya, Sehat selalu. sama-sama Kak. Terima Gimana? kasih. Kamsha? Kamsha.